Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan seluruhnya di pertengahan Ramadan ini seluruhnya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita seluruhnya di bulan Ramadan ini semakin lebih menikmati saum kita, qiyam kita, qiraatul Quran kita, dan apapun yang dikerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas bersama sahabat-sahabat kita dari Masya Allah akal yang luar biasa ini. Ya. Kita ingin bahas yang disebut dengan rizki. Bahwa rizki itu di mana sebenarnya ya? Rizki itu di tangan Allah apa di tangan corona? Yang bertanggung jawab kepada kita itu memberikan rizki itu siapa sebenarnya? Kenapa? Karena dengan adanya COVID-19 ini seakan-akan semuanya menyatakan dengan kata-katanya, ucapannya, aduh ini bagaimana ya? Ragu, khawatir terhadap rizki yang didapatkannya, rizki yang diterimanya, rizki yang dicarinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rizki itu punten. Saya ingin menyampaikan sebenarnya kalau berbicara tentang rizki, ingat, jangan sampai kita ini mengkerucut masalah yang nama rizki itu hanya harta saja atau uang saja. Iya, tapi rizki ini adalah kullu syai'in ma a'tahu Allahu laka nafi'un fid dunya wal akhiratu fahuwa rizq. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada Anda ya, manfaat dunia akhirat itu adalah rizki. Yang tidak membawa manfaat di akhirat bukan rizki, yang tidak manfaat di dunia juga bukan rizki. Rizki itu diberikan oleh Allah, manfaat dunia akhirat itu rizki. Masya Allah. Iya. Makanya jangan sempurna mengartikan namanya rizki itu hanya uang saja. Ternyata istri atau jodoh pun rizki, suami pun rizki, ilmu pun rizki, teman yang baik pun rizki. Ya. Namun pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita ini lebih kepada khusus mengartikan rizki ini adalah yang kita cari sehingga kita bekerja setiap saat, setiap hari kita ini mencari nafkah. Ya itulah bagian daripada namanya rizki. Ya. Dan saat mencari rizki, kita ini sebagai mukminin mukminat bukan mencari rizki sekedar banyak saja, tapi yang dicari rizki itu adalah punten halalan, thayyiban, mubarakah. Itu nggak bisa dilepaskan. Halal rizkinya, baik rizkinya, lalu punten berkah rizkinya. Makanya halal dan berkah itu adalah yang dicari. Kita bukan hanya mencari yang namanya rizki yang halal saja, tapi juga cari yang berkah. Masya Allah. Ya. Dan kita bukan hanya mencari rizki yang banyak saja, tapi mencari yang halal. Ini bukan hanya sekedar mencari yang banyak, tapi mencari yang halal dan berkah. Itu yang dicari. Maka ingin digambarkan, ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Untuk masalah rizki, firman Allah Subhanahu wa taala dengan tegas surah Az-Zariyat ayat 22 ketika dibacakan di depan para sahabat, dan di situ termasuk ada orang yang boleh arti dengan matan dia itu apa ya? Sedang mendapatkan ujian daripada rizki. Ya, maka dia sedang mencari rizki lalu mendengarkan ayat ini ketika dikatakan wa fis samaa'i rizqukum. Iya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki kalian. Allah yang mengaturnya, Allah yang membagikannya, Allah yang menyampaikannya. Wa fis samaa'i rizqukum. Begitu orang Badui itu bertanya, "Ya Rasulullah, di langitkah rizkiku?" Iya. Allah yang ngatur rizkimu.
maka dia senyum mengatakan, idzan itma'anna qalbi. Kalau gitu hatiku tenang. Hatiku tenang. Kenapa? Karena iman yang jawab. Jadi kalau sudah yakin yang namanya rizki itu Allah yang atur dan berada di langit, maksudnya tidak diambil oleh manusia karena Allah yang mengaturnya, maka itma'in, tenang. Tenang, Masya Allah. Iya. Maka orang Badui itu mengatakan, itma'anna qalbi, idzan itma'anna qalbi. Kalau gitu aku tenang. Kenapa? Karena rizkiku ini Allah yang atur. Masya Allah. Ini dia. Iya. Jadi apapun yang terjadi, rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, subhanallah, rizki ini Allah telah tentukan dekat-dekatnya itu saat kita di perut ibu usia 4 bulan. Bukankah saat di perut ibu dalam waktu kita 4 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan berbagai macam takdir kita, qada qadar kita? Bukan hanya sekedar itu, Allah dengan menyampaikan kalimatnya, fa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah memerintahkan untuk menulis 4 kalimat. Di antaranya, di antara 4 yang ditentukan oleh Allah saat kita di perut ibu adalah bikatbi rizqihi. Artinya adalah diperintahkan untuk mencatat apa? Kitab. Ya, bikatbi rizqihi. Subhanallah. Bikatbi rizqihi. Untuk dicatat rizkinya seperti apa, bagaimana itu kalimatnya, bikatbi rizqihi. Tolong pegang baik-baik. Iya. Bahkan bukan hanya pas saat kita lagi 4 bulan. Subhanallah, ada namanya takdirul ajali. Jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, khamsuna alfasana, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tentukan rizki kita seperti apa. Masya Allah, sudah ditentukan. Rizkinya bagaimana? Berarti benar-benar rizki ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sengaja untuk menyampaikan agar kita tidak ragu lagi dengan ketakutan rizki yang ada di depan kita, di belakang kita lagi dicari. Subhanallah. Ini dalam waktu yang sangat singkat ini saya sampaikan poin-poinnya. Dalam hadis Rasulullah SAW jelas sekali ya. Dengan mengatakan ada Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya. Subhanallah. Lalu luar biasa. Jibril kalimatnya nafatha fi ru'i, menyampaikan dalam hatiku, menyampaikan kepadaku, kata Rasulullah SAW, innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Subhanallah. Orang ini, manusia ini tidak akan pernah wafat sebelum disempurnakan rizkinya. Berarti selagi orang itu masih bernafas, berarti rizkinya masih ada. Selagi orang itu hidup, identiknya dengan rizki. Jangan takut, ya. Selagi orang itu masih hidup, berarti rizkinya ada. Kalau orang itu tidak ada rizkinya, berarti wafat. Masih ingat sejarah yang sangat kita kenang bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah wafat? Begitu orang yang sudah wafat itu hidup, tahu bagaimana kejadiannya? Setelah orang wafat itu hidup, dibangunkan oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun, iya. Hanya ingin membuktikan kalau dirinya ini adalah mendapatkan mujizat dari Allah, bisa membangunkan yang sudah mati, yang sudah wafat. Tiba-tiba begitu wafat, begitu bangun, iya. Selesai bangun, punten. Ada yang bertanya, kenapa Nabi Isa setelah membangunkan orang ini, bagusnya ini kalau saya punten, saya akan ajak orang yang sudah mengalami kematian itu untuk sekalian ajak berdakwah. Kamu ikut saya dakwah yuk. Buat apa? Kamu sampaikan ke jamaah biar jamaah tambah yakin akhirat itu ada, kuburan itu ada. Kamu kan udah ngalamin kematian. Kamu sampaikan bagaimana mati. Kamu sampaikan bagaimana kejadiannya di kuburan. Biar orang tuh pada tahu gitu. Bagaimana wafat itu, bagaimana kuburan itu, bagaimana sakaratul maut. Kamu sampaikan. Kan kamu udah tahu. Kalau saya begitu, iya. Kenapa? Biar ada dalil, ada bukti kalau ini kematian itu ada, kuburan itu ada. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah. Yang terjadi Nabi Isa hanya setelah memperlihatkan kebangkitannya, bangkit orang itu lalu ditidurkan lagi. Setelah dia bangkit, setelah dia dibangunkan oleh Nabi Isa, dihidupkan kembali, dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Isa langsung cepat, ya silakan ya Allah, tidurkan lagi, wafatkan lagi. Tidur. Punten. Ketika bertanya, kenapa tidak menambah Nabi Isa saja berdakwah? Jawabannya apa? Karena saat dia mati, saat dia wafat, rizkinya sudah tidak ada lagi. Rizkinya sudah tidak ada lagi. Saat itu Nabi Isa membangunkan karena bukan untuk bisa membangunkan,
tapi yang memberikan rizki adalah Allah. Iya. Oke, dibangunkan saat itu, tapi Nabi Isa tidak bisa memberikan rizki. Rizki itu hanya Allah. Makanya ketika Allah tolong bangunkan, Nabi Isa hanya minta tolong bangunkan saja. Tidak sekalian dengan mengatakan tolong rizkikan lagi. Karena saat dia wafat, rizkinya sudah habis. Subhanallah. Iya. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam kenyataan yang ada, tenang dalam masalah rizki. Ada hadis Rasulullah SAW dalam silsilah sahihah. Kalimatnya dengan mengatakan Syekh Albani. Maksudnya disahihkan Syekh Albani dalam silsilah sahihah. Mengatakan kalimatnya, Lau anna ibn Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut. La adrakahu rizquh kama yudrikuhul maut. Seandainya ada anak Adam, dia berlari daripada rizki, dia menghindari rizki. Dia menghindari rizki, dia nggak mau dapat rizki. Seperti menghindari dari kematian. Coba ada nggak orang yang mencari kematian? Itu nggak ada. Orang itu nggak mau mencari kematian. Orang itu lari, pergi, menghindari kematian. Nggak ada orang mencari kematian itu nggak ada. Tapi lari, menjauh daripada kematian. Kalaulah seandainya ada orang lari menghindari rizki seperti dia lari menghindari kematian. Lucu. Menghindari rizki seperti dia menghindari kematian. Maka rizki itu akan datang kepadanya. Rizki itu akan datang kepadanya seperti kematian akan datang kepadanya. Ini adalah hadis Rasulullah SAW yang sangat indah. Iya. Tapi walau bagaimanapun kita harus yakin. Punten, ada dua kisah yang sangat luar biasa. Berbeda kisah ini tapi harus disampaikan. Jadi sebenarnya untuk menegaskan kepada kita semuanya, ya, kita ini subhanallah, sebenarnya tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Ibadah. Ingat, tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan mencari rizki itu bagian ibadah, bukan tujuan hidup. Ulangi lagi. Tujuan hidup itu ibadah. Dan mencari rizki itu adalah bagian daripada ibadah. Dan rizki itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, punten, kalimatnya, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Ini perkataan, aku menciptakan kalian untuk ibadah, maka jangan main-main. Jangan main-main. Aku ciptakan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kalian ini untuk ibadah, maka jangan main-main dengan nyawamu, jangan main-main dengan kesempatanmu, jangan main-main dengan kehidupanmu. Fala tal'ab. Lihat. Wa qasamtu rizquka fala tat'ab. Dan aku telah bagikan kepada kalian, sudah ditentukan rizki buat kalian, fala tat'ab. Jangan capek itu artinya adalah, punten, jangan sampai kalian ini, punten, jangan sampai kalian ini semuanya demi rizki, demi rizki, demi rizki, akhirnya lupa terhadap kewajiban-kewajiban. Salat, lupa. Iya, puasa, lupa. Kenapa? Karena rizki. Cari rizki. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Waktu istirahat lupa. Fala tat'ab. Karena telah ditentukan. Waktu istirahat, istirahatlah. Waktu tidur, tidurlah. Waktu sholat, sholatlah. Waktu silaturahim, silaturahimlah. Fala tat'ab. Jangan sampai Anda ini konsentrat rizki yang Anda cari sehingga lupa terhadap kewajiban. Fala tat'ab. Subhanallah. Faman radiyah. Iya. Bima qasamtuhu ana. Siapa saja yang ridho terhadap apa yang aku berikan. Lihat. Kalimatnya apa? Arihta qalbaka wa jasadaka. Wa kunta indi mahmuda. Subhanallah. Siapa yang ridho terhadap apa yang aku berikan. Maka hatinya akan tenang. Fikirannya akan tenang. Dan dia berada di sampingku dalam keadaan terpuji. Subhanallah. Waman lam yarda. Atau kalimatnya siapa yang tidak ridha. Bima qasamtuhu ana. Dari apa yang telah aku berikan kepadanya. Subhanallah. Kalimatnya. Dengan mengatakan. Apa yang dikatakan? Raqibta. Iya. Seperti halnya Anda ini sedang berada berlayar. Ataupun sedang berjalan. Fil bariyah. Di padang pasir. Atau di bumi ini. Iya. Raqdul wuhush. Ataupun punten bahasanya. Anda ini seperti berlari dalam keadaan ketakutan. Iya, dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Karena sedang mencari apa? Sedang mencari apa yang Anda inginkan. Subhanallah. Dan tidak akan pernah menerima kecuali daripada apa-apa yang telah aku tentukan. Jadi orang, kalau dalam Al-Quranul Karim, punten,
Orang yang selalu memikirkan dunia, dunia, dunia. Bahasanya galak sekali dalam Al-Quran. Kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Subhanallah. Punten ya bahasanya. Orang yang selalu memikirkan dan berlari di belakang dunia, tidak ridha terhadap apa yang Allah berikan, maka dia itu bagaikan anjing. Maksudnya apa? Lidahnya selalu menjulur. Saat dalam keadaan capek lidahnya keluar, dalam keadaan tidak capek lidahnya keluar. Orang yang dalam keadaan menjadi budaknya dunia, kehidupannya akan selalu berpikir tentang dunia, istirahat itu capek kelihatannya. Anjing itu capek tidak capek sama begitu lidahnya. Punten, itu kalimatnya orang yang selalu menjadi budak dunia, mengerikan sekali. Tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Subhanallah. Ini disampaikan, ya, maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seandainya orang itu berlari menghindari rizki, maka punten dia ini, ya Rabb, ya, akan didatangi rizki seperti didatanginya oleh kematian. Saya akan sampaikan beberapa kisah yang ada. Jadi rizki ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang baik telah ditentukan, yang buruk telah ditentukan. Fulan mendapatkan rizki yang haram, ditentukan. Fulan mendapatkan rizki yang halal, ditentukan. Siapa menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau gitu Allah sudah tentukan rizki buat saya yang halal sama yang haram. Sudah. Ya kalau gitu, kalau sudah ditentukan, ya udah saya cari yang haram aja, yang penting gampang. Oh, tidak begitu. Camkan baik-baik. Punten, saya tanya, akibat daripada rizki yang halal itu berkah dan menyelamatkan dunia akhirat. Akibat dari rizki yang haram itu membawa laknat dan membawa kesengsaraan dunia dan akhirat. Yakin? Yakin. Keterangannya begitu? Iya. Subhanallah. Nah sekarang kita sudah tahu yang halal berefekan baik, yang buruk itu berefekan buruk. Coba cek apa efek daripada rizki yang buruk, rizki yang tidak baik. Apa yang akan didapatkan? Oh banyak sekali. Suudzon jadi gampang karena rizki yang haram masuk dalam perut. Ibadah malas, melakukan maksiat gampang, susah kumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena semua tubuhnya telah tumbuh dengan yang haram-haram. Maka karena tumbuh dengan yang haram-haram, maka semuanya bergerak dari hal-hal yang diharamkan. Begitu untuk melakukan kebaikan, mandeg. Susah karena terbentuk daripada yang haram. Nah ini dia. Punten, saya lanjutkan ini. Maka tolong pegang baik-baik usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terus bagaimana dong? Inilah kenyataannya. Kalau seandainya efek daripada rizki halal itu tahu, efek dari rizki yang haram itu bau, intinya, yang halal membawa ke sorga, yang haram membawa ke neraka. Itu intinya singkatnya ya sekarang. Kan Allah sudah tentukan, rizki kita dapat dengan halal, dengan dan haram sudah Allah tentukan. Sudah. Ya sudah kalau gitu, kalau sudah ditentukan, buat apa? Saya harus capek-capek untuk mencari rizki yang halal kalau memang sudah ditentukan. Saya akan tanya. Tahu kan akibat rizki yang halal? Tahu kan akibat rizki yang haram? Tahu. Saya tanya punten, mau cari rizki yang halal apa haramnya? Sebelumnya, apakah Anda tahu Allah mau ngasih kepada Anda rizki yang halal dan haram? Anda tahu nggak? Pasti jawabannya tidak tahu. Tidak tahu di depan saya ada rizki yang halal, haram saya nggak tahu. Saya mau dapat mana, saya mau cari yang mana, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Itu pertama, Anda tidak tahu rizki yang akan Anda dapatkan halal atau haram. Anda tidak tahu. Yakin Anda tidak tahu itu gaib. Tapi, apakah Anda ingin mencari yang halal? Ingin. Kalau gitu, ingin cari yang halal, tahu caranya. Pasti tahu. Ikuti cara-cara dengan mencari rizki yang halal. Jalankan. I'malu fasayarallahu amalakum. Seperti itu. Nah, ada satu kisah yang sangat luar biasa. Iya. Ini terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba ada seorang pengemis datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Amirul Mukminin. Iya. Aku sudah berhari-hari tidak makan. Tolong dong. Berikan rizki kepada saya. Ingin dapat rizki. Ya Amirul Mukminin, tolong berikan harta. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebentar. Perasaan saya punya uang beberapa dirham gitu di rumah. Kamu tunggu di luar ya. Saya masuk dulu ke kamar. Saya masuk dulu ke rumah. Saya cari-cari uang itu di mana. Masuklah Ali bin Abi Thalib. Cari di mana uang itu lupa nyimpen. Begitu
Ali bin Abi Thalib ketemu uangnya, begitu keluar didapatinya sudah tidak ada. Siapa yang tidak ada? Si pengemis itu tidak ada. Oh, rupanya tidak sabar menunggu Ali bin Abi Thalib. Ya sudah, nggak ada. Uang sudah dipegang, tapi nggak ada. Bukan rezekinya berarti. Tapi dia masih pegang uangnya. Disimpan oleh Sayyidina Ali di sakunya. Lalu setelah itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, bilang sama pembantunya, tolong siapkan kuda, iya, karena saya mau berangkat. Dilalahnya. Begitu kuda mau dinaiki, sudah datang kudanya. Ali bin Abi Thalib nyari lijam. Lijam itu tali yang menarik kuda. Kalau untuk belok kanan mungkin ditarik yang kanan ke kiri. Jadi ikatan kuda itu, iya, tambangnya itu hilang. Ali bin Abi Thalib, kemana nih talinya ini? Kemana nih? Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, coba cari. Kali di rumah, coba cari jatuh. Cari di mana. Asli tidak ada. Lijamnya tidak ada, tambangnya tidak ada, nggak ketemu. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, waduh, ini kemana ini? Hilang ini, nggak ada ini. Lalu apa disampaikannya? Sampaikan dengan mengatakan kata-katanya. Nggak ketemu? Tidak. Kalau gitu, kebetulan tadi ini ada pengemis. Cuman nggak jadi dikasih karena pengemisnya nggak ada, ya bukan rezekinya. Kamu bawa deh uang ini, tolong beli ke pasar. Saya perlu lijam, ya untuk kuda ini tolong bawa. Ataupun tambang buat kuda ini, tolong bawa duitnya, beli ke pasar, cari di pasar. Mudah-mudahan dia dapatkan. Berangkatlah pembantunya Ali bin Abi Thalib ke pasar, cari yang namanya jualan tali untuk kuda. Subhanallah, sampainya di pasar, dia cari, ternyata ada seorang yang teriak-teriak. Apa teriakannya? Dijual lijam ataupun yang namanya tali kuda bekas tapi masih bagus. Ayo saya jual. Jual murah deh, jual murah. Saya lagi perlu uang. Ayo dijual. Subhanallah. Kedengeran sama pembantunya Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, Fulan, iya, berapa harganya lijam? Sekian. Pas dengan apa yang dimiliki oleh laki-laki saat tadi atau pembantunya Ali bin Abi Thalib. Oh, segituan ya? Bisa kurang? Nggak bisa. Segini, ya udah. Akhirnya ambil uangnya, bawa lijamnya. Begitu sampai ke Ali bin Abi Thalib, kaget Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Loh, ini kan lijam saya. Ini kan tali kuda saya. Kenapa masih berada di pasar? Nggak tahu tuh ada orang yang jualnya. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, coba orang yang jual lijam ini kayak apa orangnya? Seperti apa tingginya, bagaimana kulitnya, pakaiannya bagaimana, kalau pakai kutronya seperti apa, tolong sampaikan. Diceritakan, kulitnya begini, jenggotnya begini, kutronya ini, bajunya seperti ini, disampaikan satu persatu. Lalu Ali bin Abi Thalib tersenyum. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa ya Amirul Mukminin? Dia tidak sabar. Pembantunya nanya, kenapa tidak sabar? Maksudnya kenapa ya Amirul Mukminin? Kenapa? Dia itu demi Allah, dia itu pengemis yang tadi meminta ke tempatku. Seandainya dia sabar, maka karena harta yang aku berikan, itu punten, halal dia dapatkan. Hartanya itu kalau dia sabar, lanalal halal. Kalau seandainya dia ini sabar, maka dia akan mendapatkan yang halal. Sangat disayangkan dia tidak sabar. Lalu dia pergi dengan mencuri lijam. Lalu di toko ataupun punten-punten di pasar dijual. Dengan harga uang yang akan aku berikan. Seandainya dia sabar, dia akan mendapatkan yang halal. Tapi karena dia tidak sabar, maka dia mendapatkan yang haram. Itu dia. Ya Allah sudah tentukan. Rizki dia itu seperti apa. Maka tolong sabar. Masya Allah, tolong sabar. Iya. Dan punten, ada kalimat yang sangat indah sekali ingin saya gambarkan dalam kenyataan yang indah ini. Subhanallah, iya. Kalimat yang sangat luar biasa bahwa ini hadis Rasulullah SAW. Sebelum saya menyampaikan hadis ini, izinkan ada satu kisah satu lagi. Mentang-mentang dengan mengatakan, berarti rezeki sudah ditentukan, yaudah saya diam aja. Punten. Memang, kalau memang sudah rizkinya, dia diam pun dapat rizki. Iya, tapi beda dengan orang mencari rizki, dapat rizki. Dengan orang yang diam dapat rizki, beda hasilnya. Pahalanya beda, nilainya beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal yang luar biasa. Makanya rizki itu harus usaha. Harus usaha untuk mencari rizki, walau bagaimanapun. Iya.
walau bagaimanapun ada dua kisah yang mirip-mirip begini. Ketika mengatakan apabila orang itu menghindari rizki, maka rizki itu akan datang menghadapinya walaupun dia menghindarinya. Maka rizki itu akan datang menghampirinya seperti kematian datang menghampirinya. Dia mengatakan, toh lihat tuh ada hadis tuh, saya mah gak usah usaha lah. Nanti rizki akan datang, saya mah gak usah usaha, saya diam aja, gak usah usaha. Lalu bilang mengatakan, kamu harus usaha. Enggak, saya gak usaha. Ceritanya dalam satu pendidikan. Lalu pas waktunya makan malam, waktunya makan malam. Waktu makan malam, subhanallah. Santrinya pada makan malam keluar, satu orang, kamu gak makan? Enggak, saya gak mau makan. Kenapa? Karena saya tahu rizki itu akan datang kalau memang itu rizki saya. Gak usah dicari dan gak usah usaha. Rizki pasti datang. Terus aku mau sembunyi di mana? Di balik karpet masjid itu. Dia bersembunyi di balik karpet. Dia tutup karpetnya. Dia sembunyi di situ. Dia diam aja. Subhanallah, dia terasa lapar juga. Aduh, lapar juga ini. Gimana ya? Tapi saya sudah ngomong sama teman-teman saya. Gak usaha juga kalau memang itu rizki saya. Dapat. Saya diam aja. Dia bilang ngomong gitu. Tiba-tiba tidak lama ada punten orang yang datang ke masjid. Mungkin musafir. Datang ke masjid, dia musafir. Setelah dia sholat, ngintip tuh dia itu. Dari mana? Dia ngintip dari yang namanya karpet itu di pojokan. Waduh, ada musafir. Tidak lama, musafir itu keluar masjid. Ya habis sholat mungkin keluar masjid. Berjamaah dengan teman-temannya musafir itu. Dia keluar, tiba-tiba teriak, tolong makanan yang untuk makan malam bawa keluar masjid, kita makan di sini. Dia, waduh, ternyata musafir itu mau makanan. Lalu makan itu dimakan di depan masjid. Dia ngelihat, ya Allah, udah lapar begini, udah hampir tengah malam musafir ini. Makanan-makanan roti yang lezat dan kelihatannya mantap sekali, enak. Tapi dia mengatakan, saya nggak keluar. Karena apa? Karena subhanallah saya sudah janji nggak usaha, saya diam aja. Sahabat-sahabat, apa yang terjadi? Ternyata makanannya tersisa. Setelah tersisa, dia, aduh sayang ya makanannya tersisa, bagaimana ya buat besok gak bisa dimakan. Kalau ada orang aja mau saya kasih di makanan ini. Begitu dengar kalau ada orang mau kasih makanan ini, akhirnya laki-laki yang di belakang karpet itu, punten, bikin suara, kayak begitu tuh. Lalu kata, ada suara tadi di balik karpet kayaknya. Begitu dibuka, ada kamu di sini, ngapain di sini? Enggak, saya tadi ketiduran di sini. Oh iya, sini tuh ada makanan sayang. Akhirnya dia makan. Masya Allah. Besok paginya dia ngomong kepada teman-temannya, tahu nggak? Aku membutuhkan hadis itu. Nggak ada usaha pun saya dapat. Dapat apa? Dapat rezeki. Gimana? Diceritakan dari awal. Terus saya gitu. Akhirnya dia dengar suara saya. Dan akhirnya dia buka karpet. Dan akhirnya saya dipanggil dan saya makan. Tertawalah teman-temannya. Dengan matan, siapa yang tidak usaha? Kamu itu usaha. Usaha saya apa? Saya nggak kemana-mana. Kamu itu usaha. Apa usaha kamu? Usaha kamu itu tadi. Kalau kamu misalnya tidak gitu, mana ada orang dengar kalau kamu berada di dalam. Sekecil apapun usahalah, Allah yang ngasih rizki. Itu dia. Iya. Tapi walau bagaimanapun jelas rizki itu kalau memang itu untukmu, milikmu, dapat. Nggak usah khawatir. Dapat. Subhanallah. Iya. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada yang mendapatkan rizki tadinya mau halal karena tidak sabar, haram didapatkannya. Simpan baik-baik kalimat yang disampaikan Rasulullah SAW ini. Maka punten kalimatnya. Innamad dunya li arba'ah. Kata Rasulullah. Sesungguhnya dunia ini diisi oleh 4. 4 golongan. 1. Abdun. Ataupun razaqahullahu malan wa ilman. Ini saya singkat saja. Punten. Dunia ini dimiliki oleh 4 golongan. 1. Adalah seorang yang diberikan oleh Allah rizki dan ilmu. Maka dengan rizki dan ilmunya itu orang ini bisa selamat menghadapi rizki yang ada karena ilmu yang membimbingnya. Dan itulah nikmal mal li rajulin soleh. Sehebat-hebatnya harta yang dimiliki oleh laki-laki yang soleh. Kenapa? Dia akan menggunakan hartanya di jalan yang benar. Masya Allah. Tahu nggak? Harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan,
Iya, itu langsung nanti kelak di akhirat menunggu Anda. Menunggu Anda. Seakan-akan ini duitnya disimpan. Kata harta itu mengatakan, apa katanya? Aku tunggu kamu ya. Di akhirat aku yang akan menjaga kamu seperti hari ini engkau menjagaku. Masya Allah. Ada 4 tadi. Ada laki-laki yang dikasih harta dan dikasih ilmu. Maka harta ini selamat. Karena ilmunya dia menjadi sebaik-baik orang yang hidup di muka bumi ini. 2, ada yang dikasih ilmu tanpa dikasih harta. Namun dengan ilmunya itu dia bisa berangan-angan menjadi orang baik dan berangan-angan untuk bisa bersedekah seperti bersedekahnya orang yang pertama. Maka Rasulullah mengatakan fi ajrihi sawa. Maka orang yang nomor 2 dan nomor pertama pahalanya sama. Subhanallah. Yang ketiga, ada laki-laki yang diberikan harta tapi nggak dikasih ilmu, maka hartanya la haula wala quwata illa billah tidak dijadikan tabungan buat di akhirat, malah hartanya itu sesat karena tidak punya ilmu. Maka dengan hartanya itu tidak ada infaknya, tidak ada sedekahnya, maka hartanya itulah yang akan melilit dia untuk menuju ke neraka. Yang keempat, ada orang nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, ini mah parah. Kenapa? Nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu. Lalu apa yang didapatkan oleh dirinya? La haula wala quwata illa billah. Karena nggak punya ilmunya, dia berangan-angan gini. Aduh, seandainya saya punya harta, saya ingin maksiat kayak dia, kayak tadi nomor 3. Maka wizruhuma sawa. Maka dosanya dan hukumannya sama antara nomor 4 dan nomor 3. Tinggal cek, kita ini di posisi mana kira-kira? Kalau di posisi pertama, alhamdulillah. Punten, jangan pernah dengan mengatakan, aduh saya bisa bersedekah dengan infak seperti apa. Camkan baik-baik. Mana kosomalun min sodaqah. Tidak akan pernah seseorang menjadi miskin gara-gara sodaqah. Tidak akan pernah ada orang menjadi miskin gara-gara sodaqah. Subhanallah. Ya, tidak ada orang menjadi miskin itu gara-gara sodaqah, itu mustahil. Maka mana kosomalu min sadaqah. Apapun. Iya, maka punten. Iya, sebelum nanti ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh akal, saya akan sampaikan punten. Harta ini ketika kita infakkan, harta itu bicara 3 kalimat. Apa kata harta ini? Apa kata duit itu? Begitu dimasukkan, kata uang itu bilang gini. Kuntu qalilan wa katsartani. Tadinya aku sedikit, tapi setelah engkau masukkan aku di jalan Allah, aku jadi banyak. Subhanallah. Kan berlipat ganda sampai 700 kali lipat kan? Lalu yang kedua, punten. Tadinya aku tidak abadi, tapi setelah kau infakkan aku jadi abadi. Masya Allah. Jadi abadi. Jadi abadi. Luar biasa. Di akhirat nanti jadi tempat sorga. Jadi teman sorga. Jadi yang mengguide kita menuju sorga. Siapa? Itulah harta kita. Lalu yang ketiga, apa kata harta itu? Kata harta itu dengan mengatakan kata-katanya. Sebelumnya engkau selalu menjagaku. Coba sekarang kita selalu jaga harta kan. Taruh di bank, taruh di lemari, taruh di dompet. Sebelumnya engkau selalu menjagaku. Tapi sekarang ini setelah engkau masukkan aku ke jalan yang di jalan Allah diinfakkan tadi. Maka aku yang akan menjagamu. Masya Allah kata harta itu. Maka mudah-mudahan ini akal ini luar biasa. Satu hal yang luar biasa. Menyampaikan zakat kita. Menyampaikan infak kita. Wala uzaki alallahi ahada. Sahabat-sahabat semuanya, subhanallah, wala uzaki alallahi ahada, bisa mempercayakan ke akal ini. Kenapa? Semuanya berada dalam keadaan orang-orang yang amanah. Wala uzaki alallahi ahada, dan menyampaikan ke tempat-tempat yang berhak untuk menyampaikannya. Kenapa? Tidak perlu takut dengan harta yang kita miliki. Iya, selagi kita mempunyai ilmu untuk mengarahkannya kemana. Subhanallah. Jadi rizki ini tidak akan pernah berkurang. Saat apa? Saat Anda pandai mengeluarkannya. Karena rizki ini akan menjaga kita. Setelah menyampaikan rizki ini di jalan yang benar. Al-Quran mengatakan ma'indakayan. Atau ma'indallahi bakin. Wa ma'indakum yanfad. Apapun yang berada di tanganmu akan sirna. Tapi wa ma'indallahi bakin. Apa yang ada di sisi Allah itu akan abadi. Iya. Mungkin ini
singkat dari apa yang saya sampaikan bahwa rizki itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka tolong agar lebih banyak rizki yang kita miliki keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diserahkan oleh Allah kepada kita hakikatnya ada milik orang lain melalui tangan kita. Selalu kita memberikan, maka Allah akan berikan. Anfik unfik. Apa kan anfik? Kalimatnya keluarkan unfik. Iya. Maka Anda keluarkan, aku yang akan mengasihimu atau memberikan kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Saya tidak mendengar suaranya, mohon maaf. Ustaz, insyaallah luar biasa atas pencerahannya hari ini. Allah barik fiik. Sejenak kita akan kembali setelah yang satu itu. Silakan. Pemirsa yang budiman, kembali lagi bersama kami di Kios Ramadan. Ustaz, apakah masih ada materi tambahan atau kita statement? Bisa mendengarkan suara kami? Saya bisa lebih baik daripada yang tadi suaranya jelas. Ya. Ustaz, apakah masih ada materi tambahan atau bagaimana? Iya, sepertinya udah cukup ya apa yang disampaikan.